أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العظيم أما بعد. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh manusia di muka bumi ini menginginkan kebahagiaan, menginginkan kesenangan, menginginkan kemuliaan dunia dan akhirat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah meletakkan kebahagiaan, kejayaan manusia dunia dan akhirat kecuali orang-orang yang betul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang menghadap Allah tidaklah mereka dipandang dari hartanya, dari kedudukannya, dari apapun. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti pada hari kiamat, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak lagi bermanfaat harta, tidak lagi bermanfaat anak keturunan, kecuali yang mampu menghadap Allah Subhanahu wa taala ialah illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menuju Allah dengan hati yang selamat. Maka para ulama-ulama mufassirin menjelaskan, baik pada hari kiamat maupun di saat kita sholat, di saat kita memunajat kepada Allah, tidaklah berguna harta kita yang banyak, anak kita yang banyak, anak yang kita macam-macam. Akan tetapi ketika kita betul-betul menghadap Allah Subhanahu wa taala, supaya semua atribut-atribut keduniaan kita lepas. Atribut-atribut kewibawaan kita lepas. Kita sujud menundukkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menundukkan yang paling terhormat. Menundukkan yang paling terhormat dalam diri kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepala kita, kehormatan kita. Kita letakkan sederajat dengan kaki kita. Sehingga wibawa kita lepas semuanya. Maka itulah orang-orang yang betul selamat. Maka para ulama memberikan sebuah keterangan. Tidaklah mengalir air itu kecuali dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Begitu juga tidaklah akan mengalir rahmat Allah. Tidaklah akan mengalir karunia Allah. Tidaklah mengalir kasih sayang Allah kecuali kepada orang yang merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan bahwa yang sampai kepada Allah ini man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Maka para ulama memberikan kejelasan dalam tafsir Ibnu Katsir maupun tafsir At-Tabari dan tafsir-tafsir yang lain. Yaitu salimun minad danasi wasyirk, yaitu hati yang selamat dari kotoran-kotoran dunia dan hati yang selamat dari kesyirikan. Kemudian salah satu ulama yang bernama Muhammad bin Sirin, al-qalbu salimu ay ya'lama annal haqqa wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil quburi. Yaitu betul-betul hatinya meyakini Allah itu benar adanya. Apanya yang benar? Janjinya, ancamannya, kemudian jaminannya. Sekarang kita tanya hati kita yang paling dalam ini. Seberapa yakinkah kita dengan janji Allah? Seberapa takutkah kita dengan ancaman Allah? Seberapa yakinkah kita dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala?
Kalau masih ragu, berarti Allah menyindir kita fi qulubihim maradun. Fazadahumullah marada wa lahum azabun alim bima kanu yaksibun. Maka di dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit di sini artinya ada kesyirikan, ada keraguan. Maka itulah sebabnya dalam hidup kita, kita belum diterima Allah. Ibarat orang yang bertamu, yang diundang oleh penguasa, maka tidak akan mungkin mereka diundang oleh penguasa tapi tidak disuguhkan minum. Begitu juga kita ketika diundang oleh Allah, hayya 'alas shalah, Allah memanggil kita salat. Hayya 'alal falah, Allah akan memberikan kemenangan, kejayaan. Tetapi kenapa kita belum rasa dalam hidup kita ini? Kenapa kita belum menikmati daripada janji Allah itu? Ternyata inilah sebabnya. Kita belum datang kepada Allah dengan hati yang lurus, hati yang selamat dari syirik, hati yang ikhlas. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku semua, mari kita renungkan ayat ini bersama-sama untuk kita semua. Apakah sampai detik ini batin kita sudah yakin dengan janji Allah? Sudah nyaman dengan jaminan Allah? Apakah kita ada ketakutan dalam ancaman-ancaman Allah? Kalau tidak, berarti di hati kita ada penyakit. Inilah penyebab Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan janjinya kepada kita semua. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Kemudian salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas menjelaskan tentang ayat ini, illa man atallaha biqalbin salim, ay hayyun yashhadu an la ilaha illallah. Betul-betul hatinya hidup menyaksikan bahwasanya tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala dalam batinnya. Tidak ada yang memberi pengaruh, tidak ada yang memberi manfaat, tidak ada yang memberi mudarat, tidak ada yang memberi kemuliaan, tidak ada yang memberikan kehinaan, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang menyehatkan, tidak ada yang menyakitkan, tidak ada yang melapangkan, meluaskan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka hati yang inilah yang dikatakan hati yang selamat oleh salah satu sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas. Kemudian para ulama lain, termasuk salah satu ulama Mujahid, Wal Hasan wa ghairuhuma, dan ulama Al-Hasan dan selainnya, yang menjelaskan biqalbin salim, yaitu artinya hati yang selamat minasyirki. Apa itu syirik? Ragu kepada Allah. Syak dan ragu. Ada kita sujud kepada Allah, tapi batin kita ini mengharapkan selain Allah. Ini yang dikatakan syirik. Ulang lagi, kita sujud kepada Allah, akan tetapi batin kita berharap kepada selain Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya kepada kita. Apa perkenalan Allah? Walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dialah Allah yang menciptakan kamu. Dia Allah yang menciptakan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Kemudian Allah juga memperkenalkan diri, huwallazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fakhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka Allah memperkenalkan diri, huwallazi ja'ala lakumul arda. Dialah Allah, dialah Rabb yang telah menciptakan bumi ini sebagai hamparan, kasur-kasur. Artinya apa? Karena memang bumi ini tempat kita menikmati janji Allah tersebut. Menikmati daripada begitu banyak janji-janji Allah. Karena ridho Allah itu tidak hanya di akhirat saja. Ridho Allah juga ada di dunia. Karena Allah tidak hanya di akhirat, tapi Allah juga ada di dunia. Berarti ridho Allah juga ada di dunia. Surganya Allah tidak hanya di akhirat, tapi surganya Allah juga ada di dunia. Kemudian neraka itu adalah bukti murkanya Allah. Maka murkanya Allah tidak hanya di dunia, tapi tidak hanya di akhirat, tapi murkanya Allah juga ada di dunia. Maka oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat ini, huwallazi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Dia Allah yang menjadikan bumi ini hamparan. Kemudian wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Rabb yang bernama Allah itu yang menurunkan kali hujan dari langit, itu dari awan. Kemudian
Allah menegaskan fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka setelah Allah mendefinisikan dirinya, menjelaskan dirinya, memperkenalkan dirinya, maka Allah menegaskan fala taj'alu lillahi andada. Kamu jangan sekali-sekali menjadikan tanding-tandingan lain untuk Allah. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu telah membaca Quran, telah mengetahui semuanya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku semua, sekarang tanya diri kita ini, apakah hati kita sudah selamat atau belum? Apakah hati kita terbebas dari syirik atau belum? Kalau tidak, maka hati-hati, jangan mati dulu. Karena apa? Karena kita tidak akan selamat dunia akhirat. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku semua, sebelum semuanya terlambat, marilah luruskan keyakinannya. Mari luruskanlah tekadnya. Karena tidak akan mungkin kita akan mendapatkan hati yang lurus, iman yang lurus, kecuali datang kepada guru-guru yang lurus. Siapa itu guru-guru yang lurus? Guru-guru yang sanadnya nyambung kepada baginda Rasulullah SAW, yang amalnya sama, yakinnya sama, pikirnya sama, seperti mirip baginda Rasulullah SAW. Dan ulama seperti itu memang mahal. Itulah perkataan Imam Ibnu Athaillah Iskandar dalam kitabnya Tajul Arusy. Maka oleh sebab itu, saudara-saudaraku semua, mari luruskan tauhid kita. Mari luruskan iman kita, supaya kita sesuai dengan janji Allah ini, yaitu pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak berguna lagi harta, tidak berguna lagi wibawa, tidak berguna lagi koneksi dunia, tidak berguna lagi ketenaran dunia. Wala banun, ini artinya pengikut, kemudian penggemar, kemudian pendukung, tidak berguna lagi. Yang berguna inilah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bebas dari syirik, bebas dari ragu, bebas dari khawatir, bebas dari marah dengan keadaan-keadaan yang dialami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, memberikan kita keselamatan dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح